Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ya ke materi kita. Jadi sebelumnya kita belajar tentang teori bagaimana itu regresi Poisson dan generalis Poisson. Maka sekarang kita akan belajar tentang running datanya. Jadi saya sudah kirimkan data Poisson ya di Classroom. Kita punya variabel Y itu adalah jumlah nasabah. Bentuknya itu adalah count, numerik. Kemudian kita punya X1. Bentuknya itu adalah nominal, yaitu tipe tabungan dengan tingkatannya atau skalanya itu dari 1 sampai 3. Kemudian kita punya X2 itu adalah jumlah tabungan continue. Jadi kita ingin tahu bagaimana atau apakah ada hubungan atau apakah X1 dan X2 ini mempengaruhi Y. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita import datanya dulu. Jadi data sama dengan read CSV, kemudian ini adalah datanya kita taruh di mana. Jadi insya Allah sudah pernah diajari ya di komputasi ya. Nah, kemudian variabel X1 kita kan variabel nominal. Jadi kalau di R itu atau di Poisson ini tuh kita harus merubah variabel kategorik, variabel X1 yang kategorik itu menjadi faktor agar tidak dianggap kontinu oleh R. Jadi kalau misalkan kita tidak declare dia atau tidak rubah variabel tersebut menjadi faktor, maka nanti R akan menganggap data itu adalah data kontinu. Seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama itu kita cek multikoliniaritasnya dengan melihat nilai apa? Nilai VIF. Kalau misalkan nilai VIF-nya kurang dari 0, maka data tersebut tidak memiliki multiko. Sebentar, saya running sekalian ya. Nah, ini berarti kita coba data, kita panggil data X1. Nah, ini levels ini adalah kategorinya 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan di SPSS itu referensinya itu adalah last reference. Kalau di art itu referensinya atau pembandingnya itu adalah di first reference, yaitu level awal dipakai untuk referensinya atau sebagai pembandingnya begitu. Sama seperti di regresi logistik kan ada pembanding kan kayak gitu. Nah, kemudian untuk cek multikolinearitas ini kita menggunakan regresi linear sederhana dengan modelnya adalah Y, X1 ditambah X2 karena kan ada dua ya variabel X-nya. Kemudian kita running. Nah, kita perlukan library car ini. Jadi misalkan teman-teman belum diinstal, jadi diinstal dulu package-nya pakai package car ini. Kemudian kita panggil VIF-nya. Jadi di sini kita tahu kalau nilai VIF-nya ini kurang dari 0, kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa pada data ini tidak memiliki multikolinearitas. Nah, karena dia tidak memiliki multikolinearitas, maka kita lanjutkan ke regresi Poisson. Nah, sebenarnya perlu diingatkan lagi kepada teman-teman kalau regresi Poisson itu Y-nya itu wajib berdistribusi apa? Berdistribusi Poisson. Jadi semisal teman-teman mau regresi Poisson, ya variabel Y-nya itu harus diuji dulu apakah dia berdistribusi Poisson atau tidak. Jika Y-nya itu berdistribusi Poisson, maka analisis regresi Poisson ini bisa dilanjutkan. Tapi jika tidak, Y-nya tidak berdistribusi Poisson, maka analisis regresi Poisson ini tidak dapat dilakukan pada data tersebut. Nah, akan tetapi di data ini saya asumsikan variabel Y-nya itu adalah berdistribusi Poisson. Jadi karena untuk tugas Y-nya ini sudah saya asumsikan dia berdistribusi Poisson sehingga kita tidak perlu cek lagi apakah Y-nya itu berdistribusi Poisson atau tidak karena sudah kita asumsikan seperti itu. Ya, paham ya? Jadi harus dicek dulu Y-nya apakah dia berdistribusi Poisson atau tidak. Jika iya berarti bisa dilanjutkan untuk analisis regresi Poissonnya begitu. Kemudian kita running.
Nah, di sini kan sudah kelihatan ya koefisiennya seperti itu. Nah, kemudian kita uji serentak untuk mengetahui apakah variabel X1 atau X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, ini kan ketemu 207 ini. Nah, karena di sini tidak keluar p-value-nya, maka kita bandingkan dengan chi-square tabel. Nah, kita bisa menggunakan chi-square ini. Chi-square tabel di Excel. Jadi, sama dengan CHI inf alpha, koma, banyaknya parameter tanpa beta 0. Nah, kalau misalkan di sini tuh kan intercept ini beta 0 ya. Kemudian ini beta 1, beta 2, beta 3. Berarti parameternya ada 3. Berarti nanti di Excel itu kita klik sama dengan CHI inf 0,05, alfanya 0,5, dan derajat bebasnya adalah 7,814 ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hipotesisnya. Hipotesisnya apa tadi? Hipotesis untuk regresi Poissonnya, uji serentak. H0-nya adalah, saya bukakan dulu ya yang tadi ya. Sebentar, nah ini. Nah ini kan hipotesis uji serentak. H0-nya adalah B1 sama dengan B2 sama dengan BP sama dengan 0. H1-nya adalah minimal ada 1, BG tidak sama dengan 0. Nah, di video sebelumnya kan saya bilang kalau H1-nya itu ada perbedaan ya. Nah, itu maaf keliru. Jadi, H1-nya itu minimal ada satu variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau di sini kita lihat eh, deviance-nya adalah 207, sedangkan chi-square-nya tadi 7, sekian. Berarti deviance lebih besar dari chi-square tabel ini, sehingga terjadi tolak H0, yang artinya minimal ada satu variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, kita lihat, kita cari tahu variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Apakah variabel X1, apakah variabel X2, ataukah kedua-duanya. Nah, pengujian itu digunakan pengujian parsial, begitu. Kita cek uji parsialnya. Sebentar, ini dari sini, kita ceknya dari sini. Ini sudah kelihatan kan dari sini. Dari hasil summary points ini sudah kelihatan uji serentaknya. Uji parsialnya maksud saya. Nah, ini kita tahu bahwa variabel X12 ini dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kita tahu bahwa ketika terdapat variabel yang skalanya nominal atau ordinal, kalau salah satu variabelnya, salah satu levelnya atau kategorinya itu signifikan, maka semua kategorinya kita anggap signifikan. Jadi kalau misalkan yang X12 ini kan berarti variabel X1 dengan kategori 2, X13 ini variabel X1 dengan kategori 3, X12-nya signifikan, maka X13 pun juga dianggap signifikan, begitu. Tapi kalau misalkan datanya itu kontinu seperti ini, X2, kalau dia nggak signifikan, ya sudah dia dibuang, begitu. Beda kalau misalkan datanya kategorik, kalau salah satu kategorinya itu dia signifikan, maka semua kategorinya dianggap signifikan. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Kalau misalkan bingung, bingung bisa ditanyakan lagi ya. Oke. Nah, setelah signifikan, berarti ini. Berarti semua variabelnya signifikan ya. Berarti variabel tipe tabungan X1 dan variabel jumlah tabungan itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. Begitu. Nah, untuk membuat modelnya bagaimana?
Ini dia pembuat modelnya. Ini kan modelnya. Berarti mu i sama dengan eksponensial beta 0. Beta 0-nya itu adalah min 0,3 min 3,2796 ini ditambah 0,525256 X1 dalam kurung 2 ditambah 0,0658089 X1 dalam kurung 3 ditambah 0,048788 begitu untuk modelnya. Interpretasinya seperti apa? Misalkan yang X2 ini yang datanya kontinu ya. Karena di Poisson ini modelnya ada eksponensial, berarti jika atau setiap kenaikan X2 sebanyak satu satuan, maka variabel Y akan bertambah atau akan naik sebesar eksponensial 0,048788 seperti itu. Jadi interpretasinya hampir mirip dengan regresi yang lainnya, hanya saja dia ditambahkan eksponensial. Jadi saya ulangi, jika X2 naik sebesar satu satuan, maka variabel Y-nya akan naik atau bertambah sebesar eksponensial 0,048788 kali dari nilai awalnya. Begitu. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian kalau regresi biasa sudah sampai di situ ya. Nah, tapi kalau di regresi Poisson kita harus cek apakah datanya itu ada overdispersi atau tidak. Nah, ini adalah sintaks dari cek overdispersi. Ini poise, ini data kita tadi kan kita masukkan ke poise ya ininya. Modelnya, model regresinya. Nah ini, jika lebih dari satu, maka ada overdispersi. Karena ini nilainya lebih dari satu ya, maka terdapat overdispersi. Sehingga kita perlu menanggulangi overdispersi tersebut dengan menggunakan generalized Poisson regression. Nah ini untuk library-nya bisa diinstal dulu kalau misalkan teman-teman belum install package-nya. Kemudian kita masukkan modelnya itu di GenPolis ini, di mana modelnya adalah Y, X1 tambah X2. Nah, ini family-nya Gen Poisson 0. Karena dia generalized Poisson. Kalau misalkan ini regresi Poisson, family-nya adalah Poisson saja. Ini datanya sama dengan data karena kita declare datanya tadi, data ya. Ini. Begitu. Ini tinggal Gen Poisson 0, summary Gen Poise. Kemudian kita running sampai mana tadi runningnya? Nih. Nah ini ada warning message. Warning message itu berarti nggak apa-apa karena dia bukan error, jadi dilanjutkan saja. Kemudian ini nanti keluar nilainya. Sama, kalau di general Poisson itu interceptnya ada 2, karena yang atas ini tidak signifikan, berarti kita pakai yang intercept kedua. Terus kemudian X1 2-nya signifikan, X1 3-nya tidak signifikan, tapi kita anggap signifikan karena kategori keduanya signifikan, X2-nya juga signifikan. Nah, kemudian kita uji serentak sama seperti sebelumnya. Sama ya, betanya tadi ada 3 ya. Beta 1, beta 2, beta 3. Berarti tadi eh, ininya apa? Just square tabelnya 7, sekian juga ya. Nah, gitu. Kemudian ini untuk DF-nya. Jadi kalau misalkan dari generalized Poisson ini kita lihat dari ini kan 2 kali log likelihood ya. Nah itu kita lihat dari sini. Ya ini kan 2 kali log likelihood. Nah ini pakai ini. Ya begitu karena dia signifikan.
dari sini dari bevelnya juga signifikan, maka kita lanjut ke AIC, pemilihan model terbaik. Apakah model terbaik itu dari regresi Poisson atau dengan generalized Poisson? Karena, nah, di sini kan kita tahu ketika kita menggunakan regresi Poisson itu AIC-nya 448, sedangkan ketika kita menggunakan generalized Poisson itu AIC-nya adalah 450. Berarti AIC yang terkecil yang mana? Iya, yang terkecil adalah dengan Poisson ini. Jadi, model yang terbaik pada data jumlah nasabah ini adalah dengan menggunakan regresi Poisson. Jadi, tidak selalu data itu ketika dia memiliki overdispersi, itu selalu buruk. Jadi, bisa jadi meskipun dia menggunakan atau meskipun dia terdapat overdispersi, itu dia adalah model terbaik. Jadi, begitu. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.